Selamat siang. Kembali dengan Harian Teropong. Kita hari ini podcast dengan seseorang yang punya pengaruh cukup besar di Tenggamus ini sebagai tokoh yang memiliki riwayat panjang ya. Tokoh asli Tenggamus, orang Tenggamus yang punya sejarah karir yang cukup gemilang menurut saya. Nah, dia begitu ada Bapak Muhammad Suratman SPMM ya. Lahir di Kota Agung 15 Juli 1963. Beliau ini lulus di SD 3 Teluk Betung lulus tahun 76, SMP Teluk Betung lulus tahun 79, SMA 2 Tanjung Karang lulus tahun 83, S1-nya Stiper Bandar Lampung lulus tahun 2006, S2-nya UBL Bandar Lampung lulus tahun 2011. Saat ini beliau ini menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ya, Kabupaten Tenggamus. Saya enak manggilnya apa nih? Bapak atau Abang? Abang boleh, Bapak juga boleh. Mana enaknya saja gitu. Nah, kita bincang-bincang santai aja Bang ya. Iya. Kenapa kita mau meliput podcast Bang Suratman ya? Karena bagi saya melihat Bang Suratman ini mempunyai riwayat yang cukup bagus ya, dan merupakan tokoh yang cukup punya pengaruh di Tenggamus. Nah, ini juga sebagai inspirasi yang buat yang lain ya, mungkin itu. Nah, bisa ceritain Bang, dulu awal mula Abang setelah lulus tuh apa langsung kerja atau gimana tuh? Saya setelah lulus SMA itu belum jadi PNS. Sempat saya bekerja di proyek asing, termasuk sedikit menyumbangkan tenaga dan pikiran pembangunan daripada terminal batubara yang ada di Tarahan. Setelah itu saya bertugas ikut juga menyumbangkan pikiran dan tenaga pembangunan Waduk Jenderal Sudirman di Jawa Tengah yang berada di Kabupaten Banjarnegara. Setelah itu ada rezeki, saya terhitung 1 Januari 1988 saya diangkat jadi pegawai negeri sipil. Maka saya pulang ke Lampung untuk melaksanakan tugas di kehutanan. Berarti dulu Abang nih kerja keras swasta ya? Swasta, dulunya swasta. Kebetulan tahun 87 orang tua pensiun dan saya menggantikan beliau ketika itu di Kementerian Kehutanan. Maka saya bertugas di kehutanan, lalu dengan berjalannya waktu saya awal saya bertugas di Dinas Kehutanan Provinsi, lalu saya pindah ke Dinas Kehutanan, cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Utara, ditarik lagi ke Dinas Kehutanan Provinsi, bertugas kemudian dipindahkan ke Dinas Kehutanan, cabang Dinas Kehutanan di Lampung Selatan. Tahun 97 terbentuknya Kabupaten Tenggamus, saya diminta untuk bertugas di Kabupaten Tenggamus. Jadi saya termasuk orang juga yang dilantik, pegawai yang dilantik, walaupun ketika itu dilantik sebagai kasubsi Ismasi Eselon 5 di lapangan Merdeka, itu kita dilantik di situ ketika itu di Kabupaten Tenggamus baru berdiri. Saya terus berkarya, kemudian sembari saya menimba ilmu di bangku perkuliahan, alhamdulillah sampai dengan pada saya sempat mengambil S2. Singkat cerita, saya itu bertugas di kehutanan itu dari Januari 88 sampai dengan tanggal 25 kalau saya tidak salah Desember 2016. Berarti berapa tahun tuh Bang? Ya, 88 27 tahun saya di kehutanan. Kehutanan ya? Ya. Lalu kemudian saya ditugaskan oleh pimpinan, dalam hal ini Bupati, menjadi kepala dinas. Ketika itu masih berbunyi bernama Dinas Perindustrian
dan perdagangan UMKM di Kabupaten Tenggamus. Tahun berapa tuh? Tahun 2016. 2016. Ya, 2016. Baru 6 bulan 10 hari saya bertugas di situ, saya diminta untuk melaksanakan tugas jadi sekwan. Sekwan. Dari 2016 sampai dengan 2019. Dari 2019 sampai saat ini saya diberikan tugas untuk menjadi memangku sebagai jabatan Kasatpol PP sampai dengan saat ini. Dari 2019 sampai saat ini. Itu pasnya kalau nggak salah itu bulan September 2019 saya diminta untuk melaksanakan tugas selaku Kasatpol PP di Kabupaten Tenggamus. Gitu. Nah ini sedikit kita berwisita Bang ya. Selama abang dinas di Kehutanan ya 27 tahun, itu apa suka dukanya Bang? Suka duka di kehutanan itu yang jelas bahwa masyarakat agak sedikit berbeda dengan apa tujuan pemerintah dalam rangka menghutankan kembali kawasan hutan. Sedangkan karena situasi dan kondisi persiapan lahan yang ada sehingga masyarakat ya tentunya ya banyak melakukan perambahan terhadap kawasan hutan. Nah itu juga kita melakukan pendekatan secara persuasif dengan para masyarakat, termasuk kita juga tetap bekerja sama dengan masyarakat untuk melaksanakan rehabilitasi hutan sehingga ya penutupan lahan atau fungsi hutan itu masih tetap berjalan. Ya. Jadi itu program-program itu memang selama saya di kehutanan terasa sekali. Ya termasuk saya mungkin sangat peduli sekali dengan hutan karena kalau bahasa saya bahwa rasa rimbawan itu sudah mendarah daging karena saya memang meneruskan daripada perjuangan orang tua saya selaku orang kehutanan. Jadi saya menggantikan bapak saya di kehutanan. Oleh karena itu, karena kita paham kalau di kehutanan paham sekali bahwa fungsi hutan itu sangat besar pengaruhnya terhadap masyarakat. Buktinya sekarang kita alami terjadinya banjir di mana-mana, terjadinya longsor di mana-mana. Itu tidak terlepas daripada karena penutupan lahan dan pendangkalan daripada sungai itu terjadi saat ini. Itulah salah satu. Nah, ini kalau bicara hutan ya, sangat menarik ya Bang ya. Karena hutan ini sangat penting ya. Kalau kita lihat sejarahnya tentang hutan Indonesia kan hampir semua hutan, baik hutan lindung ya, maupun hutan biasa itu sebenarnya awal mulanya itu kan punya adat ya Mas. Nah, diambil zaman 45 diambil oleh pemerintah, kelola ya. Nah ini gimana cara Abang menyelesaikan konflik antara masyarakat dan adat dan masyarakat yang adat ini tentang masalah sengketa tanah terutama di kehutanan ya? Jadi saya berbicara kepada khusus Tenggamus. Tenggamus ini kalau namanya hutan adat tidak ada. Yang ada di Tenggamus ini adalah hutan lindung, hutan rakyat, dan hutan konservasi. Hutan konservasi itu yang ditangani oleh dan langsung dari kementerian yaitu Taman Nasional. Nah oleh karena itu yang kami tangani di khusus di Tenggamus ini hanya menangani terkait sama hutan lindung. Hutan lindung. Gitu. Ya kalau permasalahan hutan kadang-kadang gini ya, memisahkan antara hutan rakyat ya, hutan lindung dan hutan konservasi sering terjadi kenakalan ya, kadang-kadang kayak masyarakat yang melakukan logging atau penebangan ya, kadang sering patok digeser di tempat ini. Nah, sering Abang ngalamin kayak gitu? Jadi begini, di dalam penanganan hutan lindung, hutan produksi, hutan konservasi
itu ditetapkan dengan bilis luwit zaman Belanda. Ya. Bukan, jadi patok itu memang sudah Ya. ditancapkan ketika zaman Belanda. Nah, lalu kemudian bagaimana polanya untuk kita mengamankan patok? Jadi ada program di kehutanan itu dulu, ketika zaman saya masih di Kutan, ada namanya rekonstruksi batas. Rekonstruksi batas itu bahwa batas itu dicek ulang untuk melakukan keberadaan batas. Apa yang disampaikan tadi memang ada pergeseran bisa saja terjadi. Betul. Tapi kami di kehutanan dulu tidak bisa ditipu dengan begitu saja. Kenapa? Karena ada namanya alat GPS yang itu memang sudah terkonek di dalam itu, mana batas dan batas nomor berapa ketika itu dijalankan. Teknologi GPS itu udah sejak lama, Bang? Udah lama. Ya, tahun berapa tuh? Lupa saya tahunnya. Yang jelas GPS itu ketika kami akan melakukan rekonstruksi ulang, kami hanya menyusuri batas itu malah menggunakan GPS. Oh gitu. Jalan saja, di sini titiknya. Jadi nggak bisa digeser. Mau digeser berapa kali pun oleh masyarakat, ketika GPS kami jalan, itu akan error ketika tidak pas. Ya. Di sini ada. Betul. Berarti ketika ini ada dan sudah hilang, kita tancapkan kembali patok itu. Gitu ada. Ada petugasnya sendiri itu untuk menangani itu. Nah, kalau sering ya ada, maaf ya, karena kayak polisi hutan ya yang nakal atau gimana. Nah, waktu itu apalagi Bang Surapan dipercaya untuk di bagian kehutanan ya, dinas kehutanan dan lingkungan hidup ya. Itu bagaimana menangani anggota-anggota Abang yang sedikit nakal itu loh, yang kutip ya. Nah, itu siapa tuh tangan-tangannya? Kalau sementara ini saya membawahi daripada anggota polisi kehutanan, alhamdulillah saya tidak menemukan, karena saya terkenal mereka itu cukup keras, untuk dan tegas katanya, kata mereka. Ketika memang terjadi hal-hal yang memang ada yang nakal, jadi saya tidak ada tiding-aling siapa Anda segala macam. Ketika memang itu dia melanggar, apalagi melakukan pelanggaran yang sudah tahu dia hukumnya apa, aturannya seperti apa, malah dilanggarnya sendiri. Saya dulu sangat terkenal tegas urusan-urusan seperti menangani polisi kehutanan. Tapi mereka juga merasa bahwa mereka mengatakan dengan saya, kami merasa bahwa punya pimpinan yang tegas dan bertanggung jawab. Jadi kalau anak buah saya yang memang dilaporkan nakal tapi ternyata tidak nakal, saya maju, saya selesaikan seperti itu. Nah, pengalaman Abang cukup banyak ya, banyak. 7 tahun, terus tadi perindustrian ya, perindustrian dan perdagangan UMKM ya. UMKM. Nah, ini berapa lama tuh Abang menjabat situ? Belum sempat berbuat banyak, karena baru 6 bulan 10 hari. Oh gitu. Baru 6 bulan 10 hari saya hitung betul itu. Saya disuruh tugas untuk melaksanakan tugas di selaku sekretaris dewan. Sekwan ya. Ya. Berarti selama belum ada kontribusi di beberapa di dinas perindustrian dan perdagangan itu UMKM ya, belum ada. Belum terlalu signifikan kontribusi saya, karena saya baru menata apa permasalahan dan sebagainya ada di dalam dinas tersebut. Baru di mapping aja ya. Ya. Nah, kalau di Sekwan ini berapa lama waktu itu, Bang Surapan? Kalau saya nggak salah ingat itu 3 tahun 10 bulan. Tahun berapa tadi, saya lupa. Dari tahun 2016 itu bulan berapa lupa saya, bulan Juli kalau nggak salah itu sampai dengan 2019, jadi 3 tahun lebih. 3 tahun ya. Saya melaksanakan tugas selaku Sekwan. Nah, ini kan posisi Sekwan ini kan sekretaris dewan ya. Ya. Itu kan sangat penting ya bagi lembaga legislatif ya Bang. Ya. Nah, apalagi kan bicara finansial dan segala macam. Nah, gimana cara Abang berkomunikasi dengan pimpinan maupun di anggota dewan yang bermacam partai politik, bermacam pemikiran, itu gimana cara berkomunikasi dengan mereka? Jadi begini,
seorang sekwan harus menyadari dan harus tahu kalau dia itu adalah secara operasional dia bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD. Secara administrasi dia bertanggung jawab kepada kepala daerah. Artinya dari situ letaknya tugas dia selaku penjembatani antara legislatif dan eksekutif. Sepanjang memang anggota dewan apapun bentuknya, ketika memang itu sesuai dengan regulasi yang ada, tentu kita harus laksanakan, karena sekwan beserta jajaran itu adalah bukan pembantu, tapi membantu kelancaran pelaksanaan tugas anggota dewan. Membantu, bukan sebagai pembantu. Nanti pembantu beda lagi penafsirannya. Membantu artinya tugas kami di sekwan ketika itu dan beserta seluruh jajaran saya akan memperlancar pelaksanaan tugas-tugas anggota dewan secara menyeluruh seperti apa, baik hal apapun yang memang harus kita laksanakan. Yang jelas tugas adalah memberikan kelancaran, menunjang pelaksanaan pada tugas-tugas anggota dewan. Seperti itu. Nah, ini kan karena gini, namanya di dewan itu banyak kepentingan partai politik ya, parpol ya. Kadang dalam melakukan suatu pembahasan atau ketetapan tertentu, ini kan sekwan ini harus bisa komunikasi ya, yang baik dan benar agar semua kepentingan yang ada di dewan parlemen itu bisa menjalankan tupoksinya sebagai legislatif, sebagai budgeter, sebagai pengawas. Nah, sehingga pernah nggak abang ngalamin ketika kekisruhan, kegaduhan antar dewan di internal itu, ada nggak kira-kira itu pengalaman itu? Kalau saya sih namanya dinamika ya, dinamika di dalam melaksanakan tugas ya ada. Kadang-kadang kita ketemu, artinya ada satu kemauan atau keinginan anggota dewan. Tentunya saya harus lakukan pendekatan, harus menjelaskan permasalahannya, harus ngajak kepada sesuai dengan aturan yang ada. Tapi kalau memang ada pembantahan dan melanggar aturan, tentu saya tidak akan masalah. Mereka itu sebetulnya enggak juga. Mereka itu sebetulnya adalah ingin tugas-tugas mereka itu juga terlaksana. Contoh sebagai pembahasan masalah regulasi ataupun aturan perda dan lain sebagainya. Ada bidang, ada bagian yang memang menangani itu. Nah, saya ini atau ketika itu sekwan itu adalah selaku sekretaris setiap badan, Banmus maupun Banggar maupun apa yang lain, itu adalah sekretaris, itu adalah bunyinya di situ di dalam tim tuh sekretaris bukan anggota. Sekretaris bukan anggota. Jadi artinya segala permasalahan yang sekwan harus ada di dalamnya karena dia selaku sekretaris. Mau Banggar, mau di Banmus, mau di Banlek, dia adalah di dalam penandatanganan naskah ataupun persetujuan itu, dia pasti bertanda tangan, bunyinya situ judulnya bukan nama tapi sekwan selaku sekretaris bukan anggota. Jadi harus tahu semua dalam itu apa kegiatannya. Nah, kalau sekwan tupoksinya ketika ada anggota dewan jarang masuk ya. Nah, itu ada peran nggak sih itu untuk memberikan anggota dewan yang jarang masuk itu baik di paripurna maupun di pembahasan dan lain-lainnya itu? Apakah sekwan kewenangannya juga menegur mereka atau gimana? Itu kita di sekwan itu tidak ada kewenangan. Gitu. Hanya kita mengumpulkan data. Karena setiap acara apapun, mau paripurna, mau pembahasan dan sebagainya, itu mereka staf saya ketika itu adalah memberikan absen. Ketika sudah memberikan absen sekian, nanti kita akan, kalaupun akan mempermasalahkan ini, hanya bisa menyampaikan data ini kepada namanya BK. BK yang ada di Badan Kehormatan yang ada di
dewan menyampaikan itu, lalu mungkin BK-nya berkoordinasi dengan si parpol masing-masing dari fraksi mana dia, seperti itu. Berarti tugasnya hanya sifatnya administrasi aja ya? Administrasi. Tidak ada penindakan, tidak ada ini ya? Oh, nggak bisa. Pewenang itu ya? Nggak ada pewenang. Nah, ini Bang, kan tadi Abang mengatakan Sekpan Dewan itu berarti universitaris di setiap bagian-bagian ada di dewannya, baik Banlek maupun Bamus, Dekan segala macam. Ini kalau saya melihat ya, maaf ya, bukan saya mendeskripsikan atau ini, kadang kebanyakan anggota dewan ini dalam membuat regulasi ya, fungsi legislasinya membuat peraturan undang, itu kadang-kadang sering mereka kurang paham dengan apa yang mereka buat, kan itu. Nah ini bagaimana cara mengantisipasi dari Sekpan itu waktu itu, Pak? Ketika ada pembahasan peraturan undang-undangan atau perda ya, yang dimana dewan ini kurang begitu menguasai tentang kalau maupun namanya legal drafting ya, legal draftingnya itu kan berarti Sekpan harus cakap untuk bisa mengcover itu semua agar tidak ada celah kan itu. Nah itu setiap ketika Bang. Jadi ketika akan menyampaikan bentuknya Propemperda, program pada tiap itu tentang legislasi, itu pasti akan dilakukan dulu bahwa rapat pembahasan antara eksekutif dan legislatif. Itu ada bagian hukum, kemudian dinas yang mengajukan perda itu tadi. Nah, kami di Sekwan adalah, karena ini penanganannya adalah dari OPD masing-masing, siapa yang mengajukan untuk diterbitkan perda atau inisiatif dewan ya, atau inisiatif dewan. Tapi walaupun inisiatif dewan, dia tetap harus mengundang bagian hukum atau tim ahlinya. Oh, tim ahlinya. Nanti setelah selesai, ini biasa di zaman itu kita akan sampaikan pada tim ahli dari, tergantung Sekwan ini bekerja sama dengan universitas mana, gitu. Dalam rangka penelaahan terhadap daripada rencana regulasi ataupun legislatif yang dibahas di legislatif itu tadi. Jadi draftnya itu dibahas, diserahkan dulu dengan tim penilai, yaitu dari, kalau saya zaman saya dulu dari Unila. Bisa saja kerjasama dengan UIN ataupun apa, bisa saja. Ya cukup menarik ya tadi. Selama Abang berdinas di Sekpan bisa berkolaborasi, bisa dinamika dengan kekuatan politik yang ada sehingga bisa menyimbangi ya. Nah ini posisi sekarang Abang kan jadi Kasat Pol PP ya. Betul. Ada nggak suka duka jadi Kasat Pol PP di Tanggamus ini, Bang? Yang namanya suka duka dimanapun kita berada itu pasti ada. Sekarang kita alami, yang saya alami sekarang, saya selaku Kasat Pol PP Kabupaten Tanggamus. Terhitung sejak bulan September 2019 sampai dengan saat ini. Ya untuk sekedar dibayangkan bahwa saya ini mempunyai anggota sebanyak 286 anggota. 286 anggota ya? Ya, yang berjumlah yaitu 176 tenaga kerja sukarela atau honor, sisanya baru ASN. Nah tentunya dengan menghadapi sekian banyak orang, mempunyai watak yang banyak juga macamnya. Namun di dalam hal ini namanya ini satu, saya anggap bahwa ini pendewasaan diri bagi diri saya. Pendewasaan diri sehingga saya menghadapi berbagai macam-macam watak. Dan alhamdulillah kalau di luar, saya tidak mengatakan saya di luar itu berbicara bahwa alhamdulillah pujian mereka, aspirasi mereka bahwa semenjak saya tangani Pol PP ini sudah mulai nampak. Itu menurut cerita-cerita yang ada bagi kawan-kawan OPD. Dan saya memang, karena memang basis saya juga dari sebagai atasan langsung polisi kehutanan,
dan mantan juga namanya atasan penyidik di kehutanan. Jadi saya sudah biasa ngadapin yang kasar, yang halus dan macam-macam itu. Alhamdulillah, ya artinya sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ini pertahankan dan sebagainya. Saya hanya berpikir, saya sebagai pimpinan, bagaimana caranya tupoksi kami di Pol PP itu sesuai dengan regulasi yang ada, mulai dari kementerian sampai kepada Perda dan Perkada, jelas bahwa ada 3 item. Yang pertama, melaksanakan atau menegakkan ketertiban umum, kemudian ketentraman masyarakat, dan menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Oleh karena itu, dari 3 poin ini sudah jelas bahwa bagaimana saya membuat anggota saya ini paham akan tugas itu. Bukan untuk arogan, tapi selalu saya tekan bahwa kita sebagai anggota Pol PP juga bagian daripada aparat pelindung masyarakat, mengayomi masyarakat. Jadi kita harus pendekatan secara humanis terhadap siapapun pelanggar-pelanggar daripada Perda dan Perkada yang ada. Jadi itu tadi, karena tugas kami adalah penegakan Perda dan Perkada, melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan melaksanakan perlindungan masyarakat. 3 poin itu beranjak dari situ, maka itulah yang saya terapkan dengan para anggota, biar mereka sadar bahwa bukan gagah-gagah untuk pakai seragam. Dan juga di Tenggamus ini termasuknya apa ya, menurut saya tidak terlalu padat pekerjaan daripada Pol PP Tenggamus. Kenapa? Karena kalau di kota mungkin banyak tempat hiburan, tempat ini, tempat itu, keramaian dan lain sebagainya, sehingga itu untuk perlu juga kita operasi. Tapi di sini nggak ada, tidak terdapat banyak gitu, paling 1-2 itu pun hanya ada istilahnya hiburan keluarga. Jadi kita sepertinya memang tidak booming sedemikian rupa seperti di kota-kota melakukan penggerbekan, melakukan ini dan sebagainya, nggak ada di sini. Itu saya kira. Mas ya, kalau kita tahu image-nya Satpol PP itu arogan, angkuh, kadang kasar ya. Karena apalagi kayak masyarakat barometernya itu Jakarta ya. Jakarta kita lihat Satpol PP setiap bertindak kan tuh. Karena yang muncul kasus Priuk kan, itu yang membuat nama Satpol PP jadi rusak. Karena organisasinya, arogannya itu. Nah, ini sangat menarik ya. Gimana caranya Abang Supratman ini menghilangkan image atau frame berpikir masyarakat bahwa Satpol PP itu ada bahasa kasar apa menggambarkan yang dia idiomnya mengatakan preman berbaju dinas. Nah, itu ya, karena idiom mereka itu melihat dari barometernya ibu kota kita Jakarta, kota-kota besar di setiap provinsi. Karena kebanyakan mereka itu ya setiap bertindak itu merasa dia pakai baju, setiap ada gagah-gagahan menjadi Satpol PP, masa berkuasa sebagai penegak peraturan dari tingkat sampai pusat sampai perda ya, perendah ya. Nah, itu gimana caranya untuk menghilangkan image itu dan berpikir itu di masyarakat Tenggamus khususnya? Kalau saya berpikir dan selalu saya sampaikan setiap ada kesempatan mau apel maupun rapat, bahwa berkali-kali saya katakan bahwa kita nih merupakan pengayom masyarakat. Tugas kita ketika ada yang melanggar Perda atau Perkada, mari kita lakukan pendekatan secara persuasif, kemudian secara humanis, nggak perlu dengan kekerasan. Kalaupun memang harus lakukan kekerasan, tentu ada penyebabnya. Dan alhamdulillah selama saya bertugas ini tidak pernah saya perintahkan untuk melakukan kekerasan itu. Namun alhamdulillah terselesaikan. Termasuk bagi para pelanggar yang tidak melaksanakan kewajibannya selaku wajib pajak, juga kita turun, kita ajak, ayo. Kalau memang mau tinggal di Tenggamus, inilah aturan Tenggamus, tolong diikuti.
Kalau memang tidak siap, ya tolong usaha tempat lain saja. Ya. Seperti itulah pola-pola kita melakukan pendekatan. Ya, dengan masyarakat, apalagi kemarin di zaman pandemi, kita berhadapan langsung dengan masyarakat. Ya. Ya itu tadi juga, tidak bisa kita kasar-kasar dengan masyarakat. Wong kita ini adalah memang pengayom masyarakat. Cuma di bidang masing-masing, di tugas masing-masing. Maka saya tidak pernah memerintahkan anggota saya untuk yang berbuat yang sifatnya arogan. Dekati secara persuasif dan humanis. Saya yakin secara rutinitas kita lakukan itu, insya Allah mereka akan taat gitu. Tadi anggota berapa di Kabupaten Ngawi sih? Total? Sebanyak 286. 86. Itu ada 176 itu tenaga honorer. TKSK ya? TKS tenaga honor. Sisanya baru ASN, mulai dari saya sampai dengan pejabat dan non struktural ada juga. Fungsional itu ya? Ya, fungsional. Nah, dari 286 personil ini dengan wilayah Tanggamus yang butuh luas Bang ya, 20 kecamatan, 299 pekon atau desa, 3 kelurahan. Kira-kira dari kekuatan yang ada ini ya, bisa nggak mengcover atau mencukupi untuk, dalam hal ini kan tupoksi satunya menegakkan perda ya? Kan itu menegakkan perda dan perda lainnya. Nah itu kira-kira menurut Abang nih ideal nggak 286 orang itu mengcover segini luasnya? Kalau jumlah penduduknya kan kalau nggak salah Tanggamus ini 618.000 orang ya? Juta, 618.000 orang. Ya, juta ya. Enggak, 618.000 orang. Itu jumlah 18.000. Ya, nah, ya, betul. Nah itu dengan personil 286 orang ini bisa nggak dia dengan tupoksi sebagai mengayomi masyarakat, ya, menegakkan perda? Itu menurut Abang gimana kira-kira? Kalau berbicara ideal, sesuai dengan aturan yang ada, tidak ideal dengan jumlah penduduk, dengan jumlah keluasan, jangkauan yang begitu jauh. Berbicara ideal tidak ideal. Namun sulit kita pada zaman sekarang berbicara ideal dan tidak ideal, karena situasi dan kondisi mungkin keterbatasan juga untuk perekrutan daripada Pol PP. Kalau boleh dibicarakan, sepertinya sih Pol PP Kabupaten Tenggamus ini dengan jumlah Pol PP yang terkecil se-kabupaten kota. Ya. Oleh karena itu, tapi kita berbicara selama ini kadang lihat juga volume daripada pelanggaran-pelanggaran perda. Makanya sementara ini kelihatannya ya adem ayem saja, tidak ada masalah. Dan untuk keluasan seperti itu, kita tidak pernah lepas yang namanya bersinergitas dengan kecamatan. Kecamatan itu ada namanya kasih transtip. Nah, kita berkoordinasi. Lalu kemudian Pol PP itu, Kasat Pol PP itu adalah merupakan pembina Linmas se-Kabupaten Tenggamus. Jadi salah satu saya itu adalah pembina Linmas. Oleh karena itu kami sih kemarin sudah menyampaikan di saat rapat tingkat OPD dan pimpinan bahwa kami mengharapkan daripada Bapak Camat untuk memerintahkan ketika penyusunan anggaran di anggaran desa itu tolong sisihkan yang pertama, buatkan seragam para Linmas. Kedua, beri insentif walaupun berapa setiap bulannya. Itu harapan yang saya sampaikan ketika kami rapat khusus untuk itu. Dan juga masalah data Linmas. Data Linmas itu saya begitu mulai terjadinya pilkada serentak sebanyak waktu itu kalau nggak salah 220 pekon. Atau katakanlah di akhir tahun 2021 tuh saya konsep surat dari tanda tangani Sekda untuk saya minta kepada seluruh kepala pekon menyampaikan SK penunjukan anggota Linmas di masing-masing pekon.
Dan terdata saat ini dengan kami sesuai dengan SK Kepala Pokon itu sebanyak 2.401 anggota Litbas se-Kabupaten Tenggamus ini. Itu. Nah, akhir-akhir ini kan gini, saya sempat baca berita tentang program Kabupaten Tenggamus ya untuk menggalakkan IMB ini. Ya. Mungkin beberapa bulan terakhir ini ya, Bang. Ya. Nah, ini kan kita lihat karakteristik masyarakat Tenggamus yang ngampung asli ini kadang untuk didorong untuk membuat IMB kan itu karena kebijakan pemerintah yang ada kepentingan pemerintah kan itu kan. Ya. Nah, sering karakter masyarakat ini pasti nolak. Bahasa kasarnya ya rumah gua ngapain sih pakai IMB segala kan itu. Nah, karena program untuk IMB itu setiap rumah ini saya lihat nih mungkin jalan tempat kali Bang ya. Ya. Tidak semua rumah yang dibangun itu baik yang sudah ada maupun yang akan dibangun tidak memiliki IMB. Ya. Sebenarnya ada IMB itu pentingnya itu adalah dengan menertibkan bangunan sesuai dengan peruntukannya. Contoh Bang, saya sempat keliling ke daerah Wailiwok ya, Wonosobo, Ya. karena sungai Wailiwok itu ya. Nah itu saya lihat aliran sungai itu kok posisinya dibeton dengan rumah. Nah seharusnya kan ini ya, seharusnya kalau saya nih kalau di peraturan pengairan antara kali dan sungai itu biasa ada batas-batasnya dan tidak boleh ada beton. Dan itu ada zona hijau. Nah, Ya. tapi banyak Bang saya perhatiin, banyak masyarakat yang membuat bangunan itu serampangan. Makanya ada IMB itu fungsi untuk menertibkan itu. Yang seharusnya bantaran kali itu tidak boleh dibangun ya dengan beton. Nah, itu harus ditertibkan. Nah, itu untuk yang masyarakat sudah bangun kayak gitu bahkan dia melanggar itu gimana cara menertibkannya Bang? Dan itu bagaimana cara menumbuhkan cara berpikir masyarakat, kesadaran masyarakat untuk ayo kita bikin IMB. Itu gimana caranya Bang untuk Satpol PP? Kan ini salah satu tupoksi menegakkan perda ya, Ya. dan mendukung program-program dari pemerintah kabupaten ya. Ya. Nah, itu sudah apa Bang? Jadi begini, di dalam penanganan penegakan perda ini tentu kita harus bersinergi dengan OPD mana yang menanganinya. Contoh, IMB berarti dikeluarkan satu pintu. Kemudian untuk penarikan PAD dari IMB itu tadi, pajaknya itu mungkin dari BK apa namanya Kepala daerah. Keuangan pemerintah daerah keuangan pendapatan Kepala daerah. ada di keuangan itu ada kabit pendapatan namanya. Nah kabit pendapatan itulah yang tahu yang mana yang harus ditarik, yang mana yang nunggak, yang mana yang ada izin atau tidak dari satu pintu. Nah kami di Satpol PP ini punya tugas untuk mendampingi dalam rangka penegakannya. Ya. Ya kan? Ya. Tapi yang tahu persis ini punya izin dan tidak punya izin adalah yang membidangi dalam hal ini. Kalau izin tidak izin, dia ada di satu pintu. Dia bayar pajak tidak bayar pajak, adanya di pendapatan di keuangan. Nah kami ketika ada yang memang yang bandel yang tidak mengindahkan aturan segala macam, makanya bunyinya kami penegakan perda, maka kami diminta bersama-sama untuk turun untuk menyampaikan agar mereka melaksanakan kewajibannya. Itulah bentuknya daripada Pol PP ini. Jadi kami kan nggak tahu nih rumah ini sudah ada izin atau tidak. Yang tahu adalah satu pintu. Ya. Itu cerita. Ya kalau kita lihat dari begitu banyak rumah ya di Kabupaten Tenggamus ini, mungkin yang udah punya IMB, ini asumsi saya pribadi ya, mungkin belum nyampe 20% kali Bang. Bisa jadi. Nah, asumsi saya. Dan itu juga untuk bangun, saya anggapnya bangun-bangunan liar ya Bang ya. Kayak contohnya kita berkaca di Kali Jodoh ya, di Jakarta, sama di Kali Ciliwung ya. Nah, itu kan ditegakkan benar-benar bagi rumah nggak boleh bangun di bantaran kali. Nah, itu kayak saya temuin di Wailiwok, coba abang ke sono,
Nah, ini kan jadi pelanggaran. Ya. Dari tentang peraturan pengairan dilanggarkan sama dia. Nah, ketua rumah udah permanen saya lihat, sehingga sempat saya keluhan dari masyarakat Waliwo sebelahnya, saya lupa, Sinar Bangun ya. Sinar Bangun pesan apa tuh? Yang itu sebelah Waliwo tuh. Sebelahnya Waliwo itu Mas Soponyono. Bukan ya, kan Waliwo sebelahannya itu Sinar Bangun apa sih nggak salah? Waliwo Wonosobo. Iya. Waliwo Wonosobo. Seberangnya kan ini Sopoyono. Ya, kalau sebelah sini Waliwo. Belakangnya itu Sinar Bangun nggak salah. Sinar Saudara. Nah, itu ada seri irigasi yang nyambung dengan area Sungai Waliwo. Nah, area Waliwo itu ketemunya di ujungnya di Ngarip nggak salah ya, Sungai Semaka itu bertemu muaranya. Itu di Sopoyono, sono Banyurik dikit ya. Nah, saya lihat setiap hujan keluar masyarakat itu banjir. Air yang dari sinar harapan itu tidak keluar karena Waliwo terlalu rendah, karena banyak beton-beton yang sudah berjajar situ membatasi kurang gerak ya air itu. Nah kan ini jadi penyakit penahun bang. Nah itu apa kira-kira cara abang untuk memberikan kesadaran ke masyarakat ya? Itu penyataan itu gimana caranya? Jadi gini, permasalahan di lapangan itu saya kira banyak sekali, bukan saja itu. Namun keterbatasan kami ini kan tidak dapat informasi. Nah ketika memang yang bersangkutan atau katakanlah masyarakat Pekon itu merasa dirugikan, artinya dalam hal ini mereka tidak tentram. Ketika mereka tidak tentram, kami tugasnya untuk memberikan ketentraman kepada masyarakat. Ada laporan loh ke kami, baru kami bisa bertindak. Apa penyebabnya? Nah tentu kalau memang ada laporan, kami turun, kami tinjau, kami dekati secara itu tadi. Tetap saya tidak memperkenankan baik saya maupun anggota saya untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya anarkis, tapi selalu berbicara persuasif dan secara humanis. Itu cukup menarik ya pengalaman Bang Suratman ini ya. Iya. Sangat banyak dan saya rasa saya cukup kagum dengan Bang Suratman ini. Makasih. Karena pengetahuannya begitu luas, saya sebanyak belajar dengan Bang Suratman ini. Apalagi tentang knowledge manajemen ya, manajemen real orang, apalagi dari satuan Satpol PP. Nah, ini dari cakupan luas yang luas Tanggamus ini bang ya, dan jumlah personel yang ada. Nah, anggaran Satpol PP itu setiap tahun cukup nggak kira-kira untuk melaksanakan tugas tupoksinya itu? Dari anggaran yang ada nih di ikatan pemerintah ini, kan setiap OPD masih ada anggaran masing-masing ya. Dari anggaran yang ada, mungkin Satpol PP cukup besar ya masalah. Jadi begini, ini sebetulnya permasalahan nggak apa-apa, saya sampaikan. Ini permasalahan menyeluruh seluruh Indonesia. Kami ini setiap tahun entah 2 atau 3 kali itu ada rapat Kasatpol PP seluruh Indonesia. Keluhannya sama keluhannya. Lapor dengan kementerian itu di dalam rapat itu, bahwa tolong dari pusat berikan himbauan kepada pemerintah daerah, tolong jangan dilihat Pol PP itu dengan sebelah mata. Kenapa? Karena memang kalau berbicara anggaran nggak pernah namanya berbicara cukup. Apalagi kalau mau melaksanakan tugas-tugas untuk mencakup se-Kabupaten Tenggamus. Ya, kalau berbicara, namun dalam hal ini juga kadang-kadang kita juga memaklumi, legowo, kenapa kalau saya alami selama ini karena situasi kondisi keuangan daerah yang ada. Oleh karena itu kami tetap melaksanakan seadanya dengan maksimal pelaksananya, walaupun terjadilah namanya rasa kurang enak saya dengan anggota saya
Karena banyak juga yang namanya mereka bekerja tidak saya biayai karena uang tidak cukup, karena keadaan kas daerah. Nggak masalah, saya sampaikan memang itu adanya. Apalagi situasi situasi keuangan daerah setelah kita mengalami pandemi. Terjadi inflasi di mana-mana. Mungkin PAD juga tingkat realisasinya, persentasenya rendah, karena situasi semua itu dari rakyat, dari masyarakat itu. Jadi kalau berbicara cukup, ya saya kira syukuri aja ya. syukuri saja lah. Syukuri saja. Kalau kita bicara cukup, ya nggak akan cukup. Nggak akan cukup. Nah, kalau kita nafsu nggak akan cukup. Syukuri saja, nikmati saja. Nah ini sebagai tupoksinya Satpol PP tetap menegak perda ya Pak. Ya. Karena ketika ada pelanggaran perda atau peraturan daerah, kan yang terdapat itu Satpol PP ya, penegakan itu. Selain Satpol PP kan gimana ya, Mas? Jadi saya bilang semi polisi bukan, semi militer bukan kan? Ya. Jadi ketika ada permasalahan di masyarakat, kan selain fisik, ya, mental dan pola pikir. Nah, apa sih kiat-kiat abang ini untuk membina di orang-orang di bawah abang agar suatu itu nggak hanya fisik saja, tapi bicara kecerdasan melihat situasi. Karena apabila orang di lapangan ini tidak cerdas melihat situasi, itu kan jadi fatal. Arogan. Nah, fatal ya, kita nggak bisa fatal, entah dia bisa merusak korpsnya satuan Satpol PP ini, atau merusak citra kabupaten yang tenang gitu kan. Nah itu kiat abang gimana biar merubah nih karakter masyarakat, terutama khususnya di orang Satpol PP ini, tim abang ya, 280 orang ini, 6 orang ini, yang latar belakangnya budaya Lampung kan orangnya keras-keras ya. Dan maaf nih, saya bukan niat menyalahkan, bukan, tapi kita bicara karakteristik ya, kenyataan yang ada seperti itu, keras-keras. Nah, ketika memang kan ya soal Satpol PP kan nggak hanya, kata abang bilang, tidak hanya ke depan bicara organisasi atau otot saja, tapi kecerdasan melihat situasi. Nah ini bagaimana kira-kira abang untuk melatih, mengkikis budaya paradigma orang-orang yang sebelumnya ini kan masuknya kan orang biasa yang dia terdidik dan terbudaya dengan budaya yang keras ini. Gimana caranya menjadi orang humanis, persuasif, lemah lembut kan itu. Jadi menghilangkan image Satpol PP itu garang. Nah itu gimana bang? Saya punya pola dari zaman dulu sebelum jadi Pol PP pun maupun di OPD lain. Saya tidak pernah namanya mengabaikan komunikasi. Jadi saya membiasakan yang namanya rapat dengan anak buah itu. Dan saya tidak pernah menganggap mereka itu anak buah saya. Jadi mari kita ini sebagai penegak perda, kita harus melaksanakan sesuai dengan tupoksi kita tegakkan perda. Enggak perlu kita namanya harus berbuat yang kasar-kasar. Ya kalau yang kasar itu mau nurut dikasarin, tapi kalau dia ngelawan beda lagi ceritanya. Oleh karena itu dekat itu secara persuasif. Kalau dia masih melanggar, kita tegakkan secara aturan, yaitu kita panggil, kita sidik, karena kita punya PPNS. Kita sidik, maka kami ada juga batasan seperti apa di dalam perda itu. Karena kami ini sifatnya hanya tepiring, tindak pidana ringan yang bisa kami, kalau sudah dia bukan merupakan tindak pidana ringan atau pidana sifatnya, tentu kita akan limpahkan kepada pihak Korwas, yaitu dari Polres. Itu. Jadi saya ini tidak pernah jadi tidak pernah henti-hentinya memberikan wejangan, memberikan sosialisasi, dan mungkin yang nggak biasa dikirim rapat, jadi anak buah saya pusing. Karena saya selalu membudayakan untuk rapat. Karena saya percaya betul tanpa komunikasi sesuatu sulit untuk diselesaikan. Tapi kalau kita sosialisasi, komunikasi, kemudian bermusyawarah, insya Allah akan terjalin itu semua. Dan saya
bukan menginikan saya. Saya punya sifat tidak yang sifatnya diktator. Selalu saya minta pendapat daripada seluruh anggota. Bagaimana ini baiknya? Berarti merangkum mereka bang ya? Oh iya, saya rekan lah ya. rangkum semua mereka itu. Saya tidak memandang itu siapa. Yang ini mungkin juga boleh saya tanyalah staf yang boleh bawa seperti apa saya di mata mereka. Kalau saya lihat sih ya bang, ya kan yang saya sebelum kesini kan ngobrol. Kalau saya lihat memang sosok, bukan saya karena ini ya membesarkan, tapi saya bicara elitanya. Memang sosok Bang Suratman itu di mata apa ya bawahannya itu bukan sebagai pemimpin atau bos, tapi sebagai rekan. Saya mengingatkan mereka nggak bosan-bosannya. Dan saya lihat apa ya, orang membaca ke kasat itu pasti garang, galak kan, mau marah. Tapi kasat mana Surat orang santai aja bicara, pendekat. Itu yang saya lihat sosok Bang Suratman ini jarang sekali orang yang punya kelembutan kan itu kan. Apalagi di sarangnya, kalau Sokopen dianggap jawaranya lah. Ya, adalah jawara lapangan lah kan itu, penegakan hukum langgar itu. Ya, karena saya berprinsip selalu sampaikan mereka bahwa saya jangan dianggap sebagai kasat. Artinya bukan dianggap sebagai kasatnya, bukan apa-apa. Jangan sampai dengan saya itu takut. Tapi kalian cukup segan. Cuman mereka tahu persis. Saya sering ngobrol ke ruangan masing-masing segala macam, tertawa segala macam. Tapi kalau sudah berbicara kerjaan, mereka kenal harus tuntas. Enggak tuntas di situ letaknya. Keluarlah kasatnya. Malahnya. Tapi kalau memang semua pekerjaan clear, saya tidak pernah akan marah. Ngapa mesti marah? Tapi dia orang tahu persis watak saya. Ketika pekerjaan itu dia nggak main-main dan ditunda-tunda, di situ letaknya saya marah. Maka dia orang udah paham. Nah ini lagi bang, pertanyaan saya. Saya sudah di sini baru ya bang, masih baru setahun. Saya aslinya Bekasi, dari kota Bekasi. Itu saya melihat ya, kalau di kota Bekasi kita memasang spanduk itu kan ada pajaknya. Ya. Nah, kalau saya perhatiin di sini ya, spanduk, baliho, bertaburan segala macam. Dan biasanya kalau di kota-kota Bekasi atau kota besar ya, itu setiap spanduk yang ada itu masih kasih stiker ini bayar pajak. Ya. Karena pajak iklan kalau salah namanya. Ya, pajak iklan. Pajak iklan ya, mau dia mau partai mau apapun bentuknya kena pajak itu. Nah, saya perhatiin spanduk yang bertebaran itu tidak ada stiker kayak di Jakarta atau Jabodetabek ya. Karena kita tahu ketika spanduk ditertibkan, dalam hal ini pajak dibayar iklannya ini kan bisa jadi PAD ya, pendapatan asli daerah buat Tanggamus. Kenapa itu nggak digalakkan atau gimana Pak? Dari kita sedang pihak badan keuangan daerah, pendapatan daerah ya, Bapedanya itu pendapatan daerah. Nah itu siapa fasilitas saya untuk menertibkan spanduk-spanduk yang bertebaran. Saya lihat dari ujung mana sih di Wajaha itu ya, Gapura itu sampai ujung mana sih yang mau ke Bengkunat itu, spanduk bertebaran tapi tidak ada bentuk bahwa ini udah bayar pajak atau belum. Ya. Saya mengalami Bang Jiro, saya dulu waktu kerja di PT Developer dan hiburan malam ya. Ya. Itu pasang spanduk aja ditarikin, ada mingguan dan bulanan. Kalau nggak dibayar, pasangnya dalam waktu 2 kali 24 jam udah hilang spanduk, copot sama Satpol PP. Kan itu. Apalagi nggak hanya spanduk aja, papan reklame kayak papan nama ya. Ya papan nama kayak identitas usaha sekolah atau apa ya, itu dipajakin juga Bang, karena itu untuk menambah PAD. Karena kan selama ini kalau saya perhatiin, maaf nih Bang ya, keluhannya Kabupaten Tanggamus ini kan kurang perhitungan dana PAD, prima PAD ini nggak pas ya. Nah kenapa itu nggak ditegakkan, ditingkatkan? Nanti pasti lumayan loh Bang, ya. Kan? Nah, itu gimana kata Bang? Saya berkali-kali saya katakan bahwa saya ini adalah penegakan perda dan perkada. Nah, yang memuat ataupun yang melakukan memiliki perda dan perkada itu sendiri adalah
dari masing-masing institusi atau OPD. Nah, yang saya nggak tahu persis di mana aturan-aturan ini yang memang melanggar karena mereka pegang. Tapi mereka sudah tentunya tahu bahwa atau belum ada aturan ya tentang itu, tentang PAD, tentang apa pajak reklame atau iklan kayak gitu, belum ada aturan atau gimana? Nah, untuk itu jelas sudah ada. Cuman memasang stiker segala macam itu saya belum tahu persis. Yang jelas saya belum diajar. Jadi kata saya tadi bahwa dalam rangka peningkatan PAD termasuk kepada pimpinan OPD, saya sering katakan, ayo kita turun. Mana yang punya izin, mana yang tidak. Mana yang sudah bayar pajak, mana yang tidak. Sering. Sinergitas ya? Ya, harus ada sinergitas. Karena kalau kami ini, kalau sudah turun tuh bunyinya eksekusi. Yang melanggar, tindak. Tapi dengan persuasif. Dengan cara persuasif dan humanis. Ya tak? Nah, kalau masih melanggar, kita akan berikan peringatan dengan bentuk aturan-aturan yang ada. Nah, jadi sifatnya Pol PP menunggu kalau memang ada yang diminta untuk turun untuk melakukan penertiban dalam bentuk apapun, selalu siap. Itu Pol PP. Maka gini Bang, saya kadang melihat ya, memang tanggung jawab perlu ditata rapi ya, tertibkan. Terutama kita nggak tahu rumah ini udah bayar IMB apa belum, kecuali kita tanya mana surat IMB kamu, ya kan? Tapi kalau nggak tahu nih, mungkin kita bisa niru dengan konsep kota-kota Jabodetabek ya. Itu setiap rumah yang udah punya IMB pasang stiker. Tuh, bisa gitu Pak. Ya. Lagi itu reklame juga pasang stiker. Nanti tanda. Memang kesulitannya. Nah itu berarti kan gini. Ini berarti terjadi diskomunikasi, sinergitas, tidak ada sinergitas antara OPD-OPD yang ada. Seharusnya abang yang sebagai garda depan untuk eksekusi bingung, ya kan? Satpol PP ini. Ya. Sehingga mau ngelangkap takut salah. Pak, perdanya ada. Nah seharusnya OPD baik dinas pendapatan daerah atau yang lain-lain yang perizinan atau atap itu harus berkoordinasi dengan Satpol PP agar itu jelas tuh porsinya masing-masing. Nah itu makanya sayang sekali kalau saya lihat tuh potensi-potensi kayak IMB kayak itu semua itu nggak digali benar-benar ke PAD. Banyak potensi banyak di Tanggamus ini, Kabupaten Tanggamus ini yang belum digali. Ya. Nah, itu untuk PAD-nya. Saya percaya itu. Percaya begini, cuman ada kendala di kabupaten, 3 kabupaten, saya kira bukan di Kabupaten Tanggamus saja. Mungkin banyak juga di kabupaten lain kecuali dia di kota. Karena yang namanya seperti saya tadi dikatakan bahwa karakter daripada masyarakatnya ini yang memang merasa memiliki dari zaman nenek-neneknya dulu nggak pernah bayar apa-apa, sekarang kita tekan bayar apa-apa, resisten ya, resisten. Nah oleh karena itu tadi kalau memang ada himbauan kewajiban mereka itu biasanya kami menggunakan dulu dari kecamatan untuk menghimbau. Setelah itu baru nanti lari ke mana yang membidangi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memang kalau mau memaksa di daerah ini rusak kita. Ngamuk ya? Ya, mereka ngamuk, mau tidak mau kita juga ya harus melawan, terjadi akhirnya bentrok ya. Nah itulah memang di kabupaten kota kendala untuk masalah IMB, masalah pajak itu memang sangat-sangat membutuhkan kesabaran, kemudian bukan sekedar sabar tapi harus tegas, tapi pada tempat-tempat yang memang pas. Saya kira itu. Saya juga sering beberapa kali keliling Bang ya, ke kampung-kampung atau ke kecamatan daerah Tanggamus ya. Saya perhatiin tentang ketertiban bangunan juga nih. Setahu saya nih, sepengetahuan saya, mungkin salah atau nggak dikoreksi Bang ya. Setahu saya itu setiap bahu jalan itu ada nama kirmir atau drainase ya, dan itu pasti ada dikasih jarak berapa meter itu tidak boleh ada bangunan. Jalur hijau. Dari hijau ya bahasanya kalau di Jakarta. Dan itu biasa tidak boleh bangunan. Tujuan untuk apa? Tujuan ketika ada pelebaran jalan kan itu tidak akan
apa ibaratnya memang ganti rugi dilakukan tanah itu, tapi kan untuk bangun tidak dirobohkan, ganti rugi kan itu. Makanya saya jujur bang, saya juga punya tanah di daerah Subang ya, Jawa Barat. Itu pengen jalan nasional di Jalur Pantura. Itu memang jalan udah gede bang, 4 lajur ya. Itu satu lajur 3 meteran kalau misalnya. Di tengah itu ada kanstinnya itu lumayan 1 meter. Ya paling lebar 16 meter. Tapi di situ ada ketentuan bahwa dari as jalan itu ditarik 3 meter tidak boleh ada bangunan. Memang milik kita. Ya. Tapi tidak boleh bangunan. Tujuan apa? Untuk pelebaran. Nanti kita ganti rugi tanahnya aja. Kenapa kok di sini? Maaf ya, saya perhatikan ya. Ya jalan nasional ini ya, jalan lintas Bari kan jalan nasional ya. Kita perhatikan antara as ataupun as jalan maupun as kirimir atau gorong-gorong itu mepet sekali dengan bangunan warga. Entah temboknya, entah pagernya, entah dinding langsung dinding rumahnya. Nah, ini gimana caranya bang untuk menunjukkan dan menurut kesadaran masyarakat ya bahwa itu salah loh. Ketika ada penggusuran pelebaran jalan maka pemerintah nggak akan ganti rugi. Kadang-kadang itu masyarakat dikasih tahu, itu loh bang, ngenceng loh kalau sini bang ya. Nah itu saya ada jumpai loh bang, perhati dah. Memang kalau kita berbicara antara kabupaten dengan kota sangat jauh. Baik itu mengenai kesadaran masyarakatnya dalam rangka melaksanakan aturan yang ada maupun tentang mereka mau bayar kewajiban-kewajibannya. Karena itu tadi, karena mungkin juga kayak mereka ini itu saya katakan dari turun temurun mereka punya itu, sehingga akhirnya apalagi tadi katanya bukan menskreditkan tapi saya juga mengakui sedikit keras urusannya orang Lampung ini kalau memang hak menurut mereka. Menurut saya itu ketika dulunya kurang kembali lagi kepada sosialisasi. Ya, sosialisasi dan sekarang mau diterapkan aturan itu tanpa sosialisasi dulu orang sudah mendirikan bangunan ini kesulitan, sulit yang sulit. Itu. Jadi memang regulasi-regulasi ataupun perda dan perkada yang ada memang apa yang perlu ditinjau, apa yang memang perlu diperbaiki karena memang kadang-kadang sudah nggak pas lagi. Termasuk kalau di Tenggamus ini nggak tahu saya sudah keluar belum aturan SK Bupati tentang besaran NJOP. Oh NJOP ya. Nah itu juga karena kecil Tenggamus ini. Ya. Loba. Nah ini kalau tentang NJOP juga ini apa di luar ini stop-opsi abang sebenarnya. Kadang masyarakat sini ya minta NJOP kecil, tapi minta di bank nilai gede, kan itu. Kadang juga gini, saya jumpai namanya kita transaksi jual beli ya, karena biaya jual beli pajak jual dan beli ya. Pengen harga AJB-nya itu dikecilkan biar pajaknya murah. Nah itu sebenarnya itu apa ya? Sebenarnya kalau masyarakat sadar, sebenarnya kalaupun pajaknya ditinggikan, harga jual ditinggikan, patokannya itu kan, maka dia ada nilai plusnya di mata perbankan. Dan nilai plusnya lagi adalah PAD buat kabupaten. Kalau supaya dikecilkan ya, dia mau ngejar PAD dengan perimbangannya itu kan. Nah, tugasnya ketitipan umumnya, pindahan. Nah, kalau di Jakarta, Jabodetabek yang kota besar itu pasti pejalan Satpol PP itu nggak ngejar bencong, anak jalanan, OGDJ, orang gangguan dalam jiwa ya, gangguan jiwa itu. Nah itu gimana cara abang menangani? Tapi memang beruntung ya di Tanggamus sih kalau saya lihat anjalnya nggak ada ya, mungkin nggak ada Pak. Walaupun ada paling di bawah 5% lah ya. OGDJ juga saya lihat nggak seliweran. Beda dari Subang bang. Subang itu Jawa Barat itu pasti selalu ada buangan entah dari mana yang menyebutnya. Setiap pasti nggak jarak setengah jam tuh orang gila berjejer. Sampai kewalahan Satpol PP ngomong. Nah itu gimana kira-kira abang untuk menangani orang OGDJ ini terutama dan anjal ini? Pertama terkait orang gila, gangguan kejiwaan. Jadi kami di Pol PP ini punya tugas eksekusi.
sebenarnya itu yang menangani adalah dinas sosial. Mau ditaruh di panti apa istilahnya rehabilitasi orang gila itu adalah ada pun apa umpamanya ada anggarannya di dinas sosial. Kami Pol PP ini hanya eksekusi. Ada koordinasi dari dinas sosial, tolong tangkap orang itu, kita antarkan ke rehabilitasi orang gila di mana. Itulah tugas Pol PP. Jadi bukan Pol PP yang mau membiayai mereka mau direhab di mana sebagainya. Jadi menertibkan aja. Menertibkan, kita angkut, kemudian kita kata laporan dari wilayah atau dari kecamatan, nanti ke dinas sosial, ke kami, dinas sosial kerjasama dengan kami untuk melakukan tindakan dalam hal ini. Segala sesuatu pembiayaannya itu ada di dinas sosial, karena jelas rehabilitasi itu pasti akan dikasih untuk dia beli baju, untuk salin, untuk segala macam di rehabilitasinya, pengobatannya. Nah kami Pol PP ini hanya bertugas ngangkutnya. Ngejar ya? Ya sekali ngangkut ya, bukan dikejar aja, diangkut. Oh iya. Dan kami terus terang aja sedikit di situ letaknya sedikit agak kasar. Artinya kami tangkap anggota saya, lalu bisa kami borgol, paksa kami borgol di besinya mobil Dalmas kami itu, karena kalau nggak gitu dia lompat nanti. Nah itu kita antarkan kemana? Itu jadi ada koordinasi. Masalah dengan orang gejala gangguan kejiwaan, orang gila lah katakanlah. Ya gimana cara? Tadi pertama saya jadi Kasat Pol PP banyak laporan orang gila. Banyak mungkin kalau melihat di lampu merah itu tadinya saya tegas. Silakan dinas sosial, hari kita lakukan itu. Akhirnya kerjasama dengan dinas sosial berangkat. Makanya sekarang kayaknya kalau tahu mungkin ada perbedaan. Nah kalau dulu banyak orang gila, kalau sekarang ini ada juga tinggal kalau di Tenggamus ini badut itu kami kasihan juga, mau seperti apa kan, yang penting saya bilang catatan jangan sampai ada yang namanya pengguna jalan kalian ganggu ataupun apa bentuknya. Dipaksa. Saya ciduk, saya kurung. Nah, saya gitu kan sama mereka. Siapa enggak Pak? Nggak pernah sekali ada laporan yang seperti itu. Akhirnya kami ambil, badutnya kami ambil, kami taruh di sini, suruh orang tuanya ngambilnya. Pernah kejadian itu. Tidak saya proses seperti apa, tapi saya kasih warning untuk ketegasan bahwa dia jangan macam-macam. Itu selesai itu. Tapi kalau anak pang, sekali saja daripada ditanya. Kalau dulu kan anjal ya, anak jalanan. Anak jalanan lah, oke. Anak jalanan tadinya luar biasa di Kota Agung. Saya sampai turun itu. Saya sampai angkut mereka ke sini. Saya perintahkan sama anggota saya untuk antarkan di mana rumahnya alamatnya. Dan kalau besok masih kelihatan, saya akan proses sesuai dengan aturan. Maka alhamdulillah ngurangi kan serangan anak Prenseo, anak dari mana gitu mas. Itu saya lakukan. Makanya sekarang di lampu merah kayaknya sudah berkurang lah. Nggak tahu kalau udah habis apa belum ya. Ada paling 1-2 aja Pak. Nah, tapi ya 1-2 itu orang sini. Oh ya. Akhirnya apa? Di taman kota itu saya perintahkan anggota saya yang piket di rumah bupati dan rumah wakil bupati, kalian bergantian kalau malam operasi itu, usir itu namanya anak jalanan itu. Maka alhamdulillah sekarang ini di taman kota juga sudah sepi, karena banyak masyarakat, Pak pusing kami Pak, kami mau main-main di situ, anak kami ketakutan sama pang-pang itu. Oh, saya tindak, saya tegas. Memang kalau saya nggak tahan-tahan ya, nggak lakukan pengarahan, kabit terhenti saya sama kasih op saya ini orangnya kasar. Gitu. Pak Saipul Pak Saipul sama Aris itu memang orang, kalau Aris itu ngambil baretnya aja dicari emas, baret Pol PP. Memang didikan betul itu. Nah kalau untuk ini Pak, menertibkan OGDJ ya, orang gangguan dalam jiwa ya, gangguan jiwa itu gimana cara nangkep orang itu?
OPDJ itu orang gila ini Pak. Ya. Pak kan ada orang gila yang galak. Ya. Kadang maaf ya, kadang orang gila itu pinter dari kita ngumpet-ngumpetan Bang. Ada kejadian lucu dan cara nangkep gimana Bang? Ada. Jadi kita itu kalau sudah seperti itu pernah kita ketemu orang gila itu hanya lari sampai masuk ke kuburan, nyumput dari kuburan itu. Pernah ngalami. Nah, kemudian ada dulu yang kasar, yang pegang senjata tajam. Ya, tapi tentu kita melakukan pendekatan. Biasanya tawarkan dulu, mau ngerokok nggak? Ayo ngerokok bareng-bareng. Dia lagi ngambil rokok, ada kawan satu yang nangkepnya, kan gitu dari belakang, gitu. Pokoknya berbagai macam cara sudah ada tekniknya, untuk menangkap mereka. Kalau kejar-kejaran itu kadang-kadang kita kalah karena mereka kan campur sedikit apa ya? Bang lebih pintar mereka loh, ngumpet-ngumpet tuh. Ya orang gila tuh kan gitu Bang. Kami nangkep sekali pernah sampai nyumput di apa namanya ngambil namanya ya, yang makam yang dipasang semen itu, kan ada lubangnya tengah-tengahnya, bisa tidur dari situ. Kebetulan sudah agak masuk ke dalam, dia tidur di situ. Mana nyari malam di sentor-sentor nyumput di situ. Nah itu sampai seperti itulah, artinya berbagai macam pola. Tapi alhamdulillah kami tidak melakukan kekerasan yang sifatnya arogan lah dengan mereka itu semua. Yang penting dinas sosial siap menempatkan mereka di mana, dan kami sebagai Pol PP siap untuk melakukan eksekusinya. Mau sampaikan cukup banyak ya pengalamannya Bang Suratman ini ya, saya sampai bingung. Ini dari mulai kehutanan, mungkin sedikit di perindustrian perdagangan UMKM, sebentar, Sekwan, Satpol PP, sungguh apa ya, sangat kaya pengalaman Mas Hati. Empiristiknya sangat tinggi. Nah, karena si orang yang kayak abang kan orang teruji. Pernah nggak abang berada di titik anti klimaks atau titik nadir? Pernah nggak situasi kayak gitu? Maksudnya? Kan kayak abang pengalaman banyak nih. Pasti orang itu nggak mungkin selalu stabil ya situasi ke pemikirannya, kejiwaannya, segala macam. Pernah nggak abang menghadapi di situasi di mana itu pada titiknya anti klimaks atau titik yang ibaratnya kejenuhan? Pernah nggak ngalamin itu? Ya, sementara saya kira ya yang bersifat jenuh kalau dalam tugas, saya kira sementara ini belum saya alami, bahwa karena saya punya watak dimanapun saya tugas saya harus berbuat. Ya, dimanapun saya bertugas saya berbuat. Tapi kalau saya berbicara titik klimaks, karena saya memang anti klimaks karena dia saya udah kecapean lah, udah kepusingan, itu alhamdulillah sampai sekarang enggak. Karena saya tetap berbicara bahwa dimanapun saya memimpin, dimanapun saya bertugas, saya harus berbuat. Berbuat mensyukuri ya. Ya, berbuat dengan orang banyak. Bagaimana caranya saya bisa berguna bagi orang banyak. Ya. Nah, mungkin kalau ditanya sama Pol PP di Tenggamus ini, boleh seperti apa staf saya, kenapa? Ya nggak apa-apa, mau diapakan nanti silakan, mau diberitakan. Kenyataannya begitu. Saya masuk di sini Pak, di Pol PP tahun 2019. Ini anak-anak ini sudah 5 tahun nggak salin baju. Tuh. Ya kan? Akhirnya saya masuk, saya berjuang menyampaikan dengan pimpinan yang punya kewenangan dan kepada Banggar di Dewan yang punya kewenangan, kami pengen salin seragam baru ya. Ya, alhamdulillah tercipta seragam baru, disetujui. Kemudian 2 tahun kemudian, ya, tahun 2021 kemarin, saya juga mengajukan sedemikian rupa, alhamdulillah juga diajukan. Jadi itulah salah satu saya berbuat untuk anak-anak saya ini. Saya bilang kerja, keringat, nggak salin-salin bajunya. Sedangkan mau dekat dengan masyarakat, dan masyarakat pergi. Nah, alhamdulillah itulah salah satu perjuangannya sebagai ya. pusat ya. Kemudian mungkin ada hal-hal yang sifatnya ada menambah mereka
untuk income mereka, juga saya berbuat seperti apa. Maka alhamdulillah anak-anak ini saya bukan membersihkan diri, nggak ada sekali yang namanya saya mau ada niat mengenakan pribadi saya ataupun apalagi memperkaya diri, nggak ada di bumi ini. Hanya berbuat untuk orang banyak itulah. Mudah-mudahan mereka disitulah letaknya mereka yang sekarang katakanlah nurut sama saya, karena mereka merasa bahwa kami punya bapak. Kami diberikan kesenangan dikit-dikit gitu. Jadi berarti dengan anggaran terbatas, dengan kondisi terbatas, berjuang ya. Berjuang. Walaupun tekor bang ya. Enggak. Ini ya. Kalau saya katakan tekor nggak boleh. Nggak boleh. Cuman yang jelas bukan apa-apa. Ya termasuk bahasanya. Kadang-kadang harus uang gaji katanya modal untuk orang rumah dan anak-anak. Ya kalau waktu yang saya harus pakai, saya pakai. Korban ya. Karena memang nggak ada. Dan ini rahasia umum di PP itu nggak ada apa-apa gitu. Iya. Kalau kata orang lahannya kering bang ya. Oh iya. Udah pecah tanahnya. Tandus ya. Nah beda dengan yang lain itu bang ya. Cuman itu tadi sabar dan disyukuri saja. Makanya tetap enjoy aja. Sebentar lagi mau pensiun. Kapan udah tinggal 7 bulan lagi saya ini pensiun dan usia 60. Nah, jadi pensiun mau jadi apa bang? Pensiun? Nah, kalau sekarang sih lagi berpikir apa yang harus saya lakukan untuk bisa berbuat untuk anak-anak, untuk warga masyarakat Kabupaten Tenggamus. Lagi dipikirkan mau berbuat apa yang bisa berkarya atau bisa kontribusi nyata kepada masyarakat Kabupaten Tenggamus. Lihat tanpa situasi bang ya. Ya ada situasi dan kondisi. Yang penting nikmati masa-masa transisi ya. Begitu banyak ya. Abang Suratman bercerita, mungkin sampai saya bingung juga mau nanya apa lagi ya, karena sudah banyak ceritakan dan saya lihat Bang Suratman ini menceritakan dengan lugas dan dengan tegas dan apa adanya, bukan ada apanya. Nah, bagi saya seorang Bang Suratman ini bisa menjadi role model ya, dan inspirasi buat untuk pemuda-pemuda di Tenggamus. Karena saya perhatikan sangat sedikit ya bang, bukan nggak ada, sangat sedikit sekali pemuda atau putra Tenggamus yang asli Tenggamus itu bisa berkarya bahkan menjadi seorang kadis dengan posisi-posisi penting lainnya. Sangat sedikit bang. Kebanyakan tenaga-tenaga yang posisi strategis dan penting itu impor dari lain kabupaten ya. Di balik gempuran impor yang itu, orang-orang kiriman itu, Bang Suratman bisa bertahan ya, bisa menunjukkan bahwa ini loh gua orang Tenggamus bisa berkarya, buat Tenggamus bisa tercinta. Nah itu, nah mungkin terakhir ya nih bang, buat inspirasi mungkin pemuda-pemuda atau yang lain ya, supaya untuk motivasi juga, bahkan abang ada di closing statement lah ya, untuk motivasi semua lah biar bisa, ayo majukan nama Tenggamus. Biar Tenggamus itu benar-benar Tenggamus menuju surga. Kan itu. Kayak gitu bang ya. Mungkin sekarang. Terima kasih. Jadi pada prinsipnya masyarakat saudara-saudara saya yang ada di Kabupaten Tenggamus, dimanapun kita berada, kita mencoba untuk berbuat untuk orang banyak. Itu. Kalau kita sudah berniat demikian sebagai hanya intermezzo atau apapun bentuknya, saya ini dari golongan 2A, jadi golongan paling rendah. Jadi saya tahu persis sakitnya jadi anak buah. Alhamdulillah atas izin Allah, itu rahasia Allah, saya sampai insya Allah saya pensiun dengan 4D. Saya pun nggak menyangka. Hanya itulah saya ingin berbuat dan berbuat. Rezeki saya berkeyakinan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama miliki Tenggamus ini. Rasa betul-betul rasa memiliki dimanapun dia berada. Artinya, mari kita bersama-sama untuk berbuat untuk Kabupaten Tenggamus ini. Jangan sampai kita merusak apa
yang memang membuat rusaknya Kabupaten Tenggamus sehingga tidak maju. Dan sebagai terakhir saya sampaikan, sebab saya pernah menangani, merekrut, katakanlah boleh dikatakan seperti itu, proyek asing masuk di Tenggamus ini. 4 kali kami rapat di Tenggamus, di Jakarta. Pertanyaan orang Korea ini 4 kali itu. Suratman bisa ngamankan, insya Allah. Rapat lagi kembali, Suratman kondusif, insya Allah. Sampai 4 kali baru mereka berangkat, yaitu waktu saya rapat pelaksanaan untuk pembangunan PTT itu. Demi Allah, saya lah ada di situ, di depan Pak Bambang ketika itu, karena mereka minta pertanggungjawaban, karena uang kami di sana, invest kami triliunan. Bagaimana? Siap? Siap. Ketika itu, nantinya saya katakan bahwa kesimpulan saya, tolong kalau kita memang betul-betul mau memajukan Tenggamus ini dan terkenal Tenggamus, mari yang paling inti adalah investor. Kenapa sekarang investor itu belum berani leluasa masuk Tenggamus? Karena Tenggamus ini belum kondusif ataupun maksimal kondusifnya secara 100%, masih banyak gangguan keamanan dan sebagainya. Ketika itu kita sadar semua, insya Allah investor banyak sekali. Ulas, saya pernah di Klat PIM 2 di Bali 4 bulan. Mohon maaf, berbicara sumber daya alam, kalah Bali itu dengan Tenggamus. Tapi kenapa ini sulit dikelola? Karena investor di Bali itu merasa aman, di Bali lah mereka bekerja. Nah, oleh karena itu, ketika kita ingin memajukan Tenggamus ini, maka mari kita sama-sama satu tujuan, yaitu untuk mengamankan dan mengkondusifkan daripada wilayah Tenggamus. Insya Allah para investor itu akan berbondong-bondong hadir untuk bangun Tenggamus. Bicara laut, nggak ada apa-apanya laut di Bali. Bicara daerah tujuan wisata, jadi saya bertanya, ada apa ini di Bali ini kok seperti ini? Kami tidak pernah ganggu yang namanya orang-orang luar itu. Harus dijaga ya? Harus dijaga. Insya Allah Tenggamus ke depan, ketika kita berkomitmen untuk menjaga sama-sama keamanan dan menjadikan Tenggamus kondusif, insya Allah ke depan itu akan banyaknya berbondong-bondong investor ke Tenggamus. Sumber daya alam kita luar biasa. Enggak ada kabupaten kota lain yang memiliki tambang emas kecuali di wilayah Kabupaten Tenggamus. Ya, termal ada ya. Enggak ada yang namanya pembangkit daripada panas bumi Tenggamus. Luar biasa. Siapa yang bekerja di situ? Ya, banyak orang-orang gitu. Sekarang pembangkit listrik tenaga air yang berkekuatan 56 mega itu ada di Tenggamus. Air bersih, air mineral kita angkat, artinya banyak. Nah, itu oleh karena itu, terakhir saya juga selaku Kasat Pol PP ini kan salah satu menghimbau yang itu, untuk mari kita mengamankan, menertibkan dan melindungi masyarakat sehingga ini Tenggamus bisa booming kemana-mana, bahwa Tenggamus itu aman dan kondusif. Itulah yang sebenarnya intinya. Maka saya insya Allah, saya katakan tadi, lebih kurang 7 bulan lagi bertugas, dan saya lagi berpikir mau kemana dan seperti apa. Saya masih ada niatan untuk berbuat kontribusi kepada Kabupaten Tenggamus. Soal cara ataupun bagaimana,
walaupun apapun bentuknya saya belum bisa bicara sekarang, tapi saya masih ada niat untuk berkontribusi atau berbuat untuk Kabupaten Tenggamus. Saya kira itu cukup. Makasih. Cukup menarik ya, dan sangat inspiratif bagi saya, Bang Suratman. Saya harus banyak belajar. Dan saya juga sangat beruntung ya, dari tengah-tengah kesibukannya Bang Suratman masih mau meluangkan waktu untuk kita ada podcast, ngobrol bareng seperti ini, biar masyarakat tahu tentang sosok Bang Suratman siapa sih kan itu. Dia tuh tahunya nama doang ya, belum lihat wajah siapa sih. Apa orang garang, apa ternyata orang yang baik hati. Nggak senyum ya, tidak sombong gitu. Itu saya senang itu. Dan saya sepakat, kita sebagai warga Tenggamus seharusnya punya prinsip, janganlah kita minta hak, tapi adalah kewajiban. Kewajiban apa? Kontribusilah kamu terhadap Tenggamus. Berikan yang terbaik buat Tenggamus. Jangan kamu minta jangan minta kamu Tenggamus untuk berikan terbaik dari kamu, tapi berikan terbaik buat Tenggamus. Agar Tenggamus menjadi sukses. Kalau kita warga Tenggamusnya tidak mau punya komitmen untuk itu menjadi Tenggamus, maka bukan Tenggamus menuju sukses, tapi Tenggamus menuju susah. Kan itu. Karena kaya loh Tenggamus itu, Bang. Sangat menarik sebenarnya. Menarik sekali. Laut ada, pegunungan ada, mata air banyak. Dan itu. Memang mungkin untuk langkah yang lebih lanjutnya kita perlu saling berkolaborasi, Bang ya. Bagaimana membuka cakrawala masyarakat ini, ya, masyarakat terutama biar lebih bisa terbuka lagi, biar bisa bisa minimal menjaga lah orang yang datang ke sini, keamanannya, ketertibannya kan itu, agar mereka mau berinvestasi, baik dia investor lokal maupun investor asing kan itu. Banyak kan ada perjalanan kaki itu terbengkalai sekarang, kawasan Indonesia Maritim ya. Itu juga banyak yang menurut saya kalau Tenggamus di potensi digali itu sebenarnya gini, bisa menjadi mungkin ya ini bukannya andai saja, tapi kalau memang bisa potensi digali, insya Allah Tenggamus menjadi kabupaten terkaya di Provinsi Lampung dengan PAD tinggi. Kan selama ini kan belum dimaksimalkan, Bang ya. Nah, mungkin saya juga sangat terima kasih, Bang ya. Itu dari Harian Teropong diberi kesempatan untuk Mas Suratman selasa kesibukannya ini ngobrol, berbincang-bincang, ya mungkin bukan coffee morning ya, ngobrol-ngobrol sore, Bang ya. Nah, mungkin dari saya Adi Putra Amri Rusamin, pimpinan redaksi Harian Teropong, akan mengundurkan diri, pamit. Ingat, Harian Teropong itu selalu menyajikan berita yang akurat, seakurat-akuratnya. Harian Teropong itu sampai akar permasalahannya. Dan harus berimbang, karena kalau kita meneropong yang akurat tapi tanpa berimbang, maka tidak akan dapat kepercayaan. Makanya moto kita adalah Harian Teropong akurat, berimbang, dan dipercaya. Itu satu kesatuan, Bang. Jadi sesuatu itu tidak hanya sebelah saja. Kita akan menunjukkan dedikasi kita. Harian Teropong ini berkontribusi untuk menggali potensi Tenggamus, baik toko, sebagai alam dan segala macam kita coba gali melalui media. Semoga minimal orang ini tahu bahwa Tenggamus itu begitu indah. Saya juga baru tahun ini lihat Tenggamus ini sangat takjub saya. Memang tata kelolanya masih kurang begitu bagus. Mungkin itu. Sekali lagi saya Adi Putra Amri Rusamin mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat sore.